Salam, perkenalkan nama saya Wasti Halena Teva dengan NIM 1.02.2022.0171 kelas C semester 5 Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah evaluasi pembelajaran. Pengertian dasar evaluasi pembelajaran. Konsep dasar evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan untuk menilai sejauh mana dan bagaimana pembelajaran berjalan. Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan informasi mengenai hasil belajar siswa. Evaluasi bertujuan untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Menurut Anderson dan Craton 2021, evaluasi pembelajaran tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses yang dilalui siswa. Konsep dasar evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran memiliki beberapa komponen kunci. Yang pertama, tujuan, yaitu menentukan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kriteria penilaian, yaitu standar yang digunakan untuk menilai kinerja siswa. Yang ketiga, metode evaluasi, yaitu teknik yang digunakan seperti tes formatif, sumatif, observasi, dan penugasan. Smith dan Johnson 2022 menjelaskan bahwa evaluasi harus berintegrasi dalam proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik konstruktif. Pengertian pengukuran. Pengukuran adalah menentukan besaran, dimensi atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan pengukuran. Pengukuran tidak hanya terbatas pada kuantitas fisik, tetapi juga dapat diperluas untuk mengukur hampir semua benda yang bisa dibayangkan, seperti tingkat ketidakpastian atau kepercayaan konsumen. Michael W. Allen 2021 ia mengemukakan bahwa pengukuran pendidikan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas pengajaran dan pembelajaran. Pengukuran ini tidak hanya mencakup nilai akademis, tetapi juga aspek keterampilan dan sikap siswa. Macam-macam pengukuran. Ada 5 macam-macam pengukuran, yaitu yang pertama, berdasarkan metode, yang kedua berdasarkan tipe data, yang ketiga berdasarkan tujuan penilaian kinerja, yang keempat berdasarkan ruang lingkup, dan yang kelima berdasarkan sumber informasi. Fungsi dan tujuan pengukuran. Pengukuran berfungsi untuk mendapatkan hasil, perbandingan atau nilai yang diperoleh ketika pengukuran tersebut selesai dilakukan. Pengukuran juga bertujuan untuk membandingkan sesuatu dengan satu ukuran yang serupa. Pengertian penilaian. Penilaian pendidikan menurut rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Hasil dari penilaian ini selanjutnya digunakan sebagai informasi yang bermakna dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Lori Asparat 2021 mendefinisikan penilaian pendidikan sebagai proses sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan informasi tentang pembelajaran siswa yang menekankan pentingnya penilaian yang adil dan valid untuk memberikan gambaran yang akurat tentang kemampuan siswa. Jenis-jenis penilaian ada 4, yaitu yang pertama penilaian formatif, yang kedua penilaian sumatif, yang ketiga penilaian penempatan, dan yang keempat penilaian diagnostis. Metode dan teknik evaluasi pendidikan. Ada beberapa metode dan teknik yang digunakan dalam evaluasi pendidikan. Di antaranya adalah yang pertama tes tertulis, yang kedua tes lisan, yang ketiga observasi, yang keempat wawancara, yang kelima portofolio, yang keenam proyek, dan yang ketujuh penilaian diri. Ruang lingkup evaluasi.
Ruang lingkup evaluasi berkaitan dengan cakupan objek evaluasi itu sendiri. Jika objek evaluasi itu tentang pembelajaran, maka semua hal yang berkaitan dengan pembelajaran menjadi ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran ditinjau dari berbagai perspektif, yaitu domain hasil belajar, sistem pembelajaran, proses dan hasil belajar, dan kompetensi. Yang berikut evaluasi pembelajaran dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya berdasarkan pada 3 prinsip dasar berikut. Yang pertama, prinsip kesinambungan. Prinsip berkesinambungan juga dikenal dengan istilah prinsip kontinuitas, yaitu evaluasi pembelajaran dilakukan secara periodik, teratur, dan sambung-menyambung. Dengan evaluasi yang dilaksanakan secara teratur, terencana, dan terjadwalkan, maka dimungkinkan diperoleh informasi yang menggambarkan kemajuan atau perkembangan peserta didik. Hal ini juga dimaksudkan agar pihak elevator dapat memperoleh kepastian dalam menentukan langkah atau merumuskan kebijakan yang perlu diambil untuk masa selanjutnya, agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu prinsip objektivitas. Prinsip ini dimaksudkan bahwa hasil evaluasi pembelajaran dikatakan baik jika dapat terlepas dari faktor-faktor yang bersifat subjektif. Elevator harus senantiasa berpikir dan bertindak menurut keadaan yang ada. Tidak dicampuri adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat objektif. Yang ketiga yaitu prinsip keseluruhan. Prinsip keseluruhan atau prinsip menyeluruh juga dikenal dengan istilah prinsip komprehensif. Yang dimaksud dengan prinsip ini ialah evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila dilaksanakan secara bulat, utuh, dan menyeluruh. Yang berikut yaitu pengertian rubrik penilaian. Rubrik penilaian adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk menilai kinerja atau pencapaian seseorang dalam suatu tugas atau kompetensi tertentu. Rubrik ini biasanya berbentuk tabel atau matriks yang membuat kriteria-kriteria spesifik serta tingkatan atau level yang menunjukkan seberapa baik kriteria tersebut terpenuhi. Dalam pendidikan, rubrik penilaian membantu pendidik menilai kemampuan siswa dengan cara yang lebih objektif dan sistematis. Sedangkan rubrik penilaian di PAUD adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk menilai perkembangan dan pencapaian anak usia dini dalam berbagai aspek, seperti aspek kognitif, bahasa, motorik, sosial, emosional, serta perkembangan nilai dan karakter. Rubrik ini umumnya berbentuk tabel atau matriks yang memuat kriteria-kriteria tertentu untuk mengukur seberapa baik seseorang atau mencapai kompetensi yang diharapkan. Pengertian rubrik penilaian menurut pendapat para ahli. Menurut teori Brockhan 2024, mengatakan bahwa rubrik penilaian yang baik tidak hanya membantu dalam penilaian tetapi juga berfungsi sebagai alat pengajaran yang efektif. Sedangkan menurut Hattie 2024 menekankan bahwa rubrik mendukung pembelajaran yang lebih dalam dengan memberikan umpan balik yang mendetail yang sangat penting dalam meningkatkan hasil akademik. Dan menurut Sade 2024 menggarisbawahi bahwa tujuan utama rubrik adalah untuk meningkatkan keadilan dalam penilaian, memungkinkan siswa untuk memahami kriteria yang digunakan untuk menilai mereka. Yang berikut yaitu fungsi rubrik penilaian, yaitu memberikan panduan bagi siswa agar mengetahui standar yang diharapkan, serta membantu guru memberikan umpan balik yang lebih spesifik dan jelas, dan meningkatkan konsistensi dalam penilaian, terutama dalam tugas yang bersifat subjektif atau kompleks. Manfaat rubrik penilaian ada 3, yaitu yang pertama, nilai perkembangan holistik. Rubrik penilaian memungkinkan pendidikan untuk menilai berbagai aspek perkembangan anak secara menyeluruh, termasuk perkembangan kognitif, sosial emosional, motorik, dan bahasa. Ini membantu pendidik memahami kebutuhan individual setiap anak. Dan yang kedua, memberikan umpan balik yang konstruktif.
Dengan rubrik ini, pendidikan dapat memberikan umpan balik yang spesifik dan terukur kepada anak dan orang tua. Dan yang ketiga yaitu mendukung perencanaan pembelajaran yang sesuai. Penilaian membantu guru merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan minat anak. Dengan memahami hasil penilaian, pendidik dapat menyesuaikan metode pengajaran untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Alat ukur penilaian evaluasi di PAUD. Penilaian evaluasi di PAUD bertujuan untuk memantau dan meningkatkan perkembangan anak. Alat ukur yang tepat dapat memberikan gambaran objektif tentang kemajuan anak